Afwan Wida. Ya, Assalamualaikum. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa di'abadah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya qauli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena hari ini pagi yang cerah yang insyaallah dalam keadaan setelah sholat duha ya insyaallah kita akan menikmati kembali kajian online kita bersama Ustadz Ardiansah. Karena nikmat iman, nikmat sehat, Allah mudahkan kita berkumpul kembali dalam kajian ini. Salawat serta salam tak luput kita panjatkan kehadirat Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insya Allah kita adalah umat-umatnya yang setia hingga akhir zaman bersama keluarga, ulama, dan para sahabatnya kelak di surganya Allah. Amin. Amin. Untuk menambah keberkahan kajian ini, mari kita sama-sama buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan menambah keberkahan, kita simak bersama Quran Surat Ali Imran yang akan dibacakan oleh Ukti Wida, ayat 14. Mangga Ukti. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, jazakillah khair, Ukti Wida. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkannya mendapatkan rahmatnya Allah. Amin. Amin. Baik, alhamdulillah hari ini telah hadir bersama kita Ustadz Ardiansah dan beliau ini kemarin ya Ustadz ya kita baru kajian bareng lagi ya Ustadz ya. Cuman kali ini tema kita berbeda. Nah, insya Allah temanya kali ini tentang zakat. Sedikit saya perkenalkan. Beliau alumnus dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir dan Malaya University, Malaysia ya Ustadz ya? Betul Ibu. Ya. Selanjutnya aktivitas beliau itu sebagai Dewan Syariah Syamil Group, mungkin Ukti bisa tahu Quran Syamil ya. Nah, beliau adalah Dewan Syariahnya. Selanjutnya founder Islamic Syariah Consulting Center, Masya Allah. Dan founder Ngaji Turats. Nah, mungkin kita bisa follow ya Instagram beliau untuk mengetahui aktivitas beliau dan kajian-kajian beliau. Juga ada di Instagram Ngaji Turats ya Ustadz ya? Betul Ibu. Ya, baik. Untuk saat ini insya Allah kita akan membahas tentang zakat ya Ustadz ya. Kita kupas tuntas gitu ya materi tentang zakat dan kita persiapkan hati kita ya jamaah yang dirahmati Allah. Bismillah, mangga Ustadz. Baik, saya mohon izin untuk nge-share file ya Bu ya. Siap. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadha nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya pagi ini kita bisa bersilaturahim ya, meski secara virtual dalam rangka tholabul ilmi ya, difasilitasi oleh Mujahidah Quran. Kita berharap semoga pertemuan ini mendatangkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala serta menjadi amal jariah kepada panitia yang terlibat serta semua yang memfasilitasi tholabul ilmi di pagi ini. Amin, Allahumma amin. Tak lupa tentunya salawat beserta salam selalu kita limpah curahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, zuriatnya, para sahabatnya, dan tentu umatnya yang selalu berusaha mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti yang diinformasikan tema kita pagi ini kupas tuntas tentang zakat ya. Ini menjadi penting karena zakat itu adalah salah satu dari rukun Islam yang tentunya wajib kita tunaikan seperti mana kita melaksanakan sholat ya, puasa, yaitu menjadi bagian dari rukun Islam. Dikatakan rukun artinya tidak sempurna keimanan seseorang, keislaman seseorang jika tidak sempurna kelima rukunnya. Oleh sebab itu, kita perlu mengilmui betul tentang zakat ini karena seperti mana Nabi mengarahkan kita sholat seperti mana beliau sholat, maka hal yang sama juga kita harus mengeluarkan zakat seperti mana yang diajarkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin untuk bab mukadimahnya saya skip saja ya. Kita langsung menguraikan tentang salah satu tips ya yang diajarkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentang harta, karena harta itu tidak semata-mata aset yang bebas kita kita manfaatkan ya, tapi ada kewajiban-kewajiban yang tentu perlu ditunaikan. Kata Rasul bahwa kalau berbicara harta, maka ada 3 hal yang perlu kita perhatikan agar harta itu satu menuntun kita melakukan ketaatan, dan yang kedua tidak menjadi sebab Allah kemudian menghukum kita atau kemudian memberikan kita ujian dari bab harta ini karena kita tidak melakukan kewajiban-kewajiban kita. Baik, 3 hal ini mohon maaf. Ya, 3 hal ini itu seperti mana yang diuraikan oleh baginda Rasul terkait dengan harta. Yang pertama, pastikan sumbernya gitu ya. Jadi maaf. Baik, mohon maaf. Jadi yang pertama yang diajarkan oleh baginda Rasul terkait dengan harta ini adalah kita memastikan sumbernya. Artinya sumbernya betul-betul halal, baik ya, baik pada zatnya ataupun cara mendapatkan gitu. Karena kalau harta itu zatnya haram atau zatnya tidak baik, maka dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan menjadi sumber keberkahan dalam kehidupan kita. Yang kedua, cara mendapatkan. Boleh jadi zatnya sudah baik, sudah halal, sudah toib, tapi cara kita mendapatkan tidak baik dengan cara-cara mungkin yang tidak dibenarkan dalam agama kita, maka itu juga tidak akan menjadi sumber kebaikan dalam kehidupan kita.
Yang kedua, setelah kita memastikan sumber dan zatnya, yang kedua kita memenuhi haknya, ya. Nah, ini termasuk nafkah kepada keluarga bagi yang menjadi kepala keluarga, kemudian zakat dan lain-lain, ya. Ini terkait dengan hak. Dan yang ketiga, skala prioritas. Meskipun harta itu boleh jadi kita dapatkan dengan jerih payah dan keringat kita, tapi ketahuilah bahwa Allah yang mengizinkan kemudian rezeki itu sampai kepada kita, maka ada tata cara yang perlu kemudian kita lakukan agar kita memenuhi hak harta tersebut, ya, yaitu diantaranya adalah menentukan skala prioritas, ya. Tidak boleh kemudian kita menggunakan harta tersebut sesuai dengan nafsu kita, sesuai dengan hasrat kita tanpa melihat, ya, skala prioritas. Misalnya yang perlu diutamakan ketika kita bicara harta itu pertama nafkah keluarga. Yang kedua, kemudian apa yang paling kita perlukan, dan yang ketiga zakat gitu. Nah, ini yang insya Allah akan kita kupas. Salah satunya adalah tentang hak atau kewajiban yang perlu kita penuhi dari harta yang kita akan keluarkan gitu. Zakat ini pada prinsipnya satu, dia adalah kewajiban rukun dalam Islam, dan yang kedua, dia membersihkan harta. Karena boleh jadi ketika kita mencari menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, itu ada kelalaian-kelalaian yang kita lakukan yang tidak disengaja, yang boleh jadi akan mengotori kemurnian harta tersebut. Misalnya kalau kita menjual jasa, ya, bekerja dengan pihak tertentu, kita dibayar 8 jam, kemudian digaji dengan sekian gitu, ya. Tapi kemungkinan di 8 jam itu ada waktu-waktu di mana kita tidak bekerja optimal. Apakah karena kita mengantuk, atau datang terlambat, atau pulang lebih awal, ya. Artinya ada hal-hal yang tidak terpenuhi secara tidak sengaja, maka zakat akan membersihkan, ya. Nah, ini beda, ya, kalau sengaja dilakukan, maka tidak semata-mata bisa bersih dengan zakat, tapi harus diiringi dengan istighfar dan meminta maaf kepada orang yang membayar kita, gitu, ya. Begitu pula kemudian terkait dengan zakat ini, ya, itu banyak yang masih salah paham. Paling tidak ada tiga, ya, ada tiga hal orang berpikir tentang zakat. Yang pertama, zakat cuma zakat fitrah, gitu, ya. Mungkin di era teknologi seperti sekarang banyak orang berpikir mustahil rasanya ada orang yang masih menganggap bahwa zakat itu hanya fitrah saja. Tapi ternyata, ya, di era serba lengkap seperti sekarang, ya, teknologi, kemudian kemudahan informasi, literasi yang tidak hanya lewat buku, bahkan analog itu banyak sekali kita temukan. Ternyata itu masih ada orang yang paham kalau ditanya, Bapak sudah bayar zakat belum? Itu ada yang mengatakan sudah zakat fitrah gitu. Ya, setiap tahun saya bayar. Padahal dia tidak tahu bahwa ternyata selain zakat fitrah ada zakat yang lain yang perlu dia bayar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, zakat hanya bagi konglomerat saja yang betul-betul kaya raya, ya. Jadi kayanya super melintir gitu, ya. Nah, jadi padahal ternyata tidak semata-mata kaya rayanya, tapi yang dihitung itu adalah nisab hartanya gitu. Boleh jadi ada orang yang sederhana dalam pandangan kita, tapi dia memiliki harta yang sudah sampai nisab zakat, itu wajib mengeluarkan zakat meskipun dia bukan konglomerat gitu, ya. Yang ketiga, ada yang berpandangan bahwa nggak mau bayar zakat karena susah ngitungnya, ya, rumit, ya, dan lain-lain. Padahal kalau kita pelajari, ya, seperti yang tema kita Kumpas Tuntas hari ini, 2 jam saja insya Allah kita bisa paham, ya, dasar kewajiban, kemudian pada objek apa aja yang wajib zakat, serta kadar zakatnya, ya. Insya Allah kita akan kupas. Baik, pertama hadirin sekalian, untuk pertemuan pagi ini, pertama, ya, kita akan uraikan paling tidak ada 4 hal. Pertama, definisi, dasar, dan fungsi zakat. Yang kedua, objek dan sasaran zakat. Ketiga, sistem pembayaran zakat. Dan yang keempat, etika wajib zakat. Gitu, ya. Nanti silakan kalau ada pertanyaan pada aspek lain kita akan uraikan. Baik, kita mulai dari definisi. Zakat itu paling tidak mempunyai 5 makna. Yang pertama artinya tumbuh. Nama, ya, nama itu artinya tumbuh, berkembang, gitu, ya. Kemudian yang kedua al-barokah. Jadi kalau disebut zakat dia identik dengan keberkahan, ya. Jadi barang siapa yang mau hidupnya diberkahi, jangan jauh-jauh dari sumber keberkahan, diantaranya adalah
selalu mengeluarkan dan membayar zakat. Yang ketiga, zakat artinya ziyadah, tambah gitu. Maka betul kata Nabi, tidak mungkin sedekah itu mengurangi harta. Yang ada adalah menambah. Ini kita harus meyakini betul ya, bahwa tidak ada orang yang jatuh miskin gara-gara sedekah, gara-gara zakat gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita kemudian terlalu perhitungan ketika bicara zakat. Contoh ketika bicara haul ya. Kan haul itu ketika harta tersimpan setahun gitu ya. Ada yang mengatakan, Ustadz, saya harta saya baru tersimpan misalnya, yang lain sudah saya bayar zakat, tapi ada nih yang baru 11 bulan atau baru 10 bulan. Nanti saya tunggu setahun gitu. Padahal seharusnya tidak begitu gitu ya. Betul, haul itu sebagai batas maksimal ya, paling akhir, paling lambat kita membayar zakat. Tapi bukan berarti tidak boleh membayar sebelum itu gitu ya. Yang penting setiap tahun ya kita mengeluarkan zakat ya sesuai dengan nisab dan kadar yang harta yang kita miliki gitu. Itu 3 ya. Jadi yang keempat artinya salah. Jadi kalau orang yang mengeluarkan zakat, maka dia memperbaiki kehidupannya, memperbaiki kualitasnya, kualitas kehidupan, kualitas ibadah, kualitas keturunan, dan kualitas hubungan dengan keluarga dan pasangan kita. Nah, ini jangan lupa hadirin sekalian, ternyata zakat itu juga berefek pada kualitas hubungan kita dengan manusia. Apakah itu pasangan, apakah itu keluarga, apakah itu masyarakat. Semakin disiplin kita membayar zakat, maka semakin baik hubungan kita dengan Allah. Semakin baik hubungan kita dengan Allah, maka itu berbanding lurus dengan baiknya hubungan kita dengan manusia. Ya. Yang kelima, zakat juga artinya toharoh, suci. Dia mensucikan harta kita dari segala sesuatu yang boleh jadi mengandung unsur yang tidak baik. Ya. Maka dengan membayar zakat, kita akan menghilangkan potensi-potensi keburukan itu. Baik, berikutnya zakat sendiri ya itu artinya kewajiban atas harta ya dalam jumlah tertentu ya untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Itu zakat kalau definisi syar'inya atau definisi agamanya. Kewajiban harta yang perlu kita keluarkan ya jenisnya tertentu, kelompoknya tertentu, dan dalam waktu tertentu. Nah, itu zakat gitu ya. Adapun infak, ya infak ini dia lebih umum, ya mengeluarkan harta yang mencakup harta zakat atau non zakat, gitu ya. Nah, infak ini kalau dalam bahasa lain nafkah, gitu ya. Jadi infak itu bentuk masdar, nafkah itu dalam bentuk kata benda, ya. Nafkah kalau Arabnya kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafkah, ya. Nah, cuma kalau kita disebut nafkah itu identik dengan kewajiban suami menafkahi keluarga. Padahal nafkah itu dalam bahasa Arab sendiri adalah harta yang kita keluarkan, ya baik itu kepada orang yang menjadi tanggungan kita atau tidak, gitu ya. Nah, infak atau nafkah itu betul berupa harta, tapi dia umum, bisa nafkah wajib, bisa nafkah yang sunnah. Nafkah yang wajib seperti misalnya kita menafkahi keluarga, membayar zakat, itu masuk pada kategori nafkah nafkah yang wajib. Ada nafkah yang sunnah seperti sedekah, infak, wakaf, ya, kemudian wasiat. Nah, ini masuk dalam kategori nafkah ghairu wajibah atau nafkah yang sunnah yang tidak diwajibkan. Baik, berikutnya ada sedekah. Nah, kalau tadi nafkah itu identik dengan uang atau dengan harta, maka sedekah lebih umum. Sedekah itu tidak semata-mata harta, bisa pikiran, bisa ilmu, bisa tenaga, gitu ya. Nah, jadi itu perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah, gitu. Baik. Dalil kewajiban zakat itu Allah tuangkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 3. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan, ya. Ambillah dari harta mereka sedekah, artinya zakat yang wajib. Tutahhiruhum, maka sedekah itu akan membersihkan mereka, wa tuzakkihim, mensucikan mereka, ya. Wa tuzakkihim biha wasalli alaihim, dan doakanlah mereka, kata Allah. Inna salataka sakanun lahum. Karena sesungguhnya ya doa yang engkau panjatkan ketika menerima zakat itu menjadi sumber ketenangan bagi orang yang membayarnya. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui.
Selanjutnya dasar kewajiban zakat ini juga Nabi sampaikan dalam hadis yang sahih, ya. Ibu-ibu yang biasa baca arba'in akan tahu, ya, itu ada bab tentang rukun Islam, ya. Rukun Islam ada 5. Rasul bersabda, bunyal islamu ala khamsin, Islam tegak di atas 5 perkara, salah satunya wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat. Itu dalil normatif dari hadis yang nanti disimpulkan oleh para ulama dan konsensus, ya, ijma para ulama bahwa membayar zakat adalah kewajiban setiap muslim dan setiap muslimah yang mampu membayarnya, gitu, ya. Baik, sekarang kita pindah ke fungsi zakat. Secara umum kalau kita bicara fungsi, ya, ada 4 fungsi zakat, ya. Yang pertama fungsi ibadah, ya. Itu ketaatan dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita menjalankan kewajiban, dan bentuk syukur kita dengan mengeluarkan zakat. Dan yang kedua, ada fungsi ijtimai, ada fungsi sosial, ada ukhuwah, ada kepedulian. Kata Rasul, man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli, yang tidak prihatin, yang tidak empati dengan nasib atau kondisi umat Islam yang lain, mereka tidak bagian dari umat Islam, gitu, ya. Bahkan dalam hadis yang lain kata Rasul, barang siapa yang mau diringankan hisabnya di akhirat, maka banyaklah bersedekah atau banyaklah membantu orang lain. Dalam hadis Muslim kata Rasul, man nafasa an mu'minin kurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan beban kehidupan saudaranya di dunia, nanti Allah akan ringankan bebannya ketika berhadapan dengan hisab pada hari kiamat. Masya Allah, ya. Jadi hadirin, hadirat, Bapak Ibu sekalian, kita berharap bahwa zakat itu punya fungsi ukhuwah dan kepedulian. Yang ketiga, ada fungsi iktisadi, ada fungsi ekonomi, pemerataan dan pemberdayaan, ya. Allah tidak menjadikan semua manusia pada level sosial yang sama. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sederhana, ya. Kita dituntut untuk ikhtiar, untuk berusaha, tetapi tetap Allah yang nanti akan membagikan rezeki. Allah mengatakan, ada di antara umatku, ada di antara umat manusia itu yang dilapangkan rezekinya, ada yang disempitkan, dan itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang kaya diharapkan membantu yang miskin kemudian bersabar dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Yang keempat, ada fungsi pembentukan karakter dan mental, ya. Jadi kita melahirkan sifat dermawan, ikhlas, peduli, disiplin, ya. Kemudian juga tidak cinta dunia. Artinya kita mengelola harta itu, ya, kita terima sebagai amanah dari Allah. Kita tidak merasa kitalah yang memiliki secara mutlak. Ada hak orang lain di sana pada harta kita. Ada hak fakir miskin, ada hak anak yatim, ada hak orang yang tidak mampu, maka kita keluarkan sebagian harta kita sebagai zakat. Selanjutnya, perluasan ragam objek dan sasaran zakat. Kalau kita lihat pada hadis Nabi, maka ada beberapa syarat, ya. Ini kita bicara dulu tentang syarat umum kita wajib zakat, ya. Artinya, siapakah yang wajib mengeluarkan zakat? Yang pertama, harta yang wajib dikeluarkan zakat kalau dia sudah menjadi milik penuh, ya. Harta itu sudah menjadi milik kita sepenuhnya. Aset tersebut sudah menjadi milik kita sepenuhnya, ya. Nah, jadi tidak lagi hutang, ya, tidak lagi ada kepemilikan bersama. Jadi itu betul-betul milik kita. Itu yang pertama. Yang kedua, harta itu berkembang, ya, kita investasikan. Jadi kalau harta itu tidak bergerak, tidak kita kembangkan, maka dia tidak wajib zakat, gitu, ya. Contoh, ada yang nanya, Ustadz, saya nyimpan barang antik di rumah, gitu, ya. Apakah wajib zakat, gitu, ya? Nah, tanya, apakah dengan menyimpan barang antik dia itu bermaksud investasi? Kalau bermaksud investasi, dikembangkan agar nanti di suatu ketika harganya naik, ya, maka dia wajib zakat, gitu, sesuai dengan nilainya ketika dijual ketika itu. Namun ketika dia hanya menyimpan sebagai hobi saja, maka tidak wajib zakat, gitu. Tentunya dalam jumlah yang wajar, gitu, ya. Baik, yang ketiga, cukup nisab, ya. Jadi nisab harta yang wajib zakat itu secara umum 85 gram emas kalau harganya emas, gitu, ya.
Nah, kalau harta kita mencapai nisab itu minimal, maka dia wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau tidak nyampe nisab, tidak wajib zakat, gitu ya. Yang keempat, lebih dari kebutuhan pokok. Ini penting. Maka nanti ada kebutuhan pengurang zakat, tidak kita hitung kotor. Kalau kita mau mengeluarkan zakat bruto, boleh, nggak ada masalah. Tapi ulama mewajibkan seperti mana arahan dari baginda Rasul, zakat itu dikeluarkan setelah dikurangi kebutuhan pokok yang utama, ya, dari mulai pangan kita, sandang kita, kebutuhan-kebutuhan yang primer gitu ya. Itu dikeluarkan dulu, baru kita mengeluarkan zakat dari neto harta yang tersisa. Yang keempat, bebas dari hutang. Ini hutang yang jatuh tempo ya. Maka kita dahulukan. Jadi zakat bisa tidak wajib kalau memang kita harus pada waktu tersebut mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar zakat gitu ya. Baik, ini syarat umum objek zakat. Selanjutnya kita akan uraikan ya. Oke, poin yang keenam, berlalu setahun itu haul ya. Ini tidak semua harta itu ada haulnya. Ada harta yang wajib dikeluarkan zakat meskipun belum haul. Apa misalnya? Nah, misalnya kalau kita punya zakat pertanian atau zakat yang menggunakan perhitungan zakat pertanian, gitu ya. Misalnya kita punya kos-kosan. Ya. Orang yang punya kos-kosan ini memang punya dua cara atau dua skema cara menghitung zakatnya. Bisa dikiaskan dengan cara mengeluarkan zakat pertanian atau menjadi zakat harta. Kalau zakat pertanian artinya dia keluarkan setiap kali terima sewa, ya. Jadi tidak menunggu setahun. Kalau dia mengeluarkan zakat kontrakan, ya, usaha kontrakan itu berdasarkan hitungan dengan zakat pertanian. Tapi kalau zakat harta berlaku yang setahun, ya. Nah, jadi secara umum memang selain nisab, harta tersebut baru dikeluarkan zakat kalau sudah nyampe setahun. Ustadz, kalau bayarnya apakah setahun atau boleh setiap bulan? Boleh setiap tahun, itu kalau memang mampu mengeluarkannya, tapi jika berat atau dengan banyak perhitungan khawatir kita berat mengeluarkan di akhir tahun, maka boleh dikeluarkan setiap bulan gitu ya. Yang penting kita sudah hitung-hitungan bahwa setiap tahun kita mencapai harta itu pada nisab ya, kemudian mencapai haulnya. Jadi contoh misalnya kan kalau 85 gram emas, anggap saja misalnya 1 gram emas 1 juta, artinya kalau harta kita berjumlah 85 juta, bertahan selama setahun gitu ya, maka dia wajib dikeluarkan zakat 2,5% gitu ya. Nah, kita sudah hitung tuh, itu penghasilan setahun gitu ya. Setelah kemudian dikurangi kebutuhan-kebutuhan pokok gitu misalnya. Maka kita boleh cicil dibayar per bulan ya. Kalau misalnya anggap sajalah kita keluarkan 2,5% itu dari dari kurang lebih 85 juta ya, misalnya 7 juta misal atau 8 juta gitu ya. Maka orang yang punya penghasilan bersih gitu ya, 8 juta setiap bulan, maka dia mengeluarkan zakat 2,5% dari 8 juta tadi gitu. Itu sedikit kita membuat ini ya perhitungan gitu ya, atau asumsi perhitungan. Baik. Lihat dulu yang sebelah pojok kiri ya. Jadi pojok kiri ini adalah objek zakat yang secara tekstual itu diuraikan oleh Rasul dalam hadis-hadis beliau dan dipahami oleh ulama salaf pada 300 tahun pertama. Yang pertama, emas dan perak. Orang yang menyimpan emas dan perak, maka emas peraknya wajib dikeluarkan zakat kalau mencapai nisab, gitu ya. Yang kedua, biji-bijian dan kurma. Nah, itu wajib zakat. Yang ketiga, kalau dia punya peternakan sapi, unta atau kambing. Ini pada masa Nabi ya. Itu yang dikenakan zakat kalau dia ternak sapi, ternak unta atau ternak kambing. Yang keempat, hasil tambang khususnya emas dan perak. Dia menambang emas atau perak. Yang kelima, barang dagangan. Nah, kalau dia berdagang, ya berwirausaha sebagai penjual, ya atau distributor, ya dia mendapatkan keuntungan, maka harta tersebut wajib dikeluarkan zakat. Dan yang keenam, barang temuan atau harta karun. Menggali, ya baik itu di laut atau di darat, dia menemukan harta yang tertimbun lama dari bangsa-bangsa terdahulu, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Ini objek zakat. Yang sebelah kanan ini perluasan objek zakat,
tentunya hasil ijtihad pemikiran para ulama dengan melihat perkembangan kehidupan manusia, gitu ya. Bahwa pada hari ini kita tidak lagi menjadikan emas perak itu sebagai alat tukar, tapi memunculkan uang rupiah. Kalau di Indonesia, Malaysia ada ringgit, ya di Singapura ada dolar, ya di Arab ada real, ada dirham, ada dinar, gitu ya. Maka mata uang atau uang itu salah satu objek zakat, gitu ya. Ini juga kemudian diadopsi oleh pemerintah kita, MUI, oleh Baznas, ya, dan para ulama kita di Indonesia, bahwa uang itu salah satu objek zakat. Yang kedua, hasil pertanian umum. Kalau pada masa Nabi itu hanya kurma dan biji-bijian, tapi di kita ada banyak, ya, pertanian, ada jagung, gitu ya, ada pisang, gitu ya. Maka kalau dia ada hasil pertanian umum sifatnya mencapai nisab, maka dia dikeluarkan zakat, gitu. Yang ketiga, hasil industri peternakan. Kalau pada masa Nabi hanya peternakan saja yang dihitung zakat, karena waktu itu belum ada industri susu kambing, belum ada industri daging, belum ada industri madu. Sekarang itu sudah ada pabriknya, pabrik susu, pabrik daging, pabrik madu, ya. Maka ini masuk kategori wajib zakat. Yang keempat, hasil tambang dan hasil alam lainnya selain emas dan perak. Pada masa Nabi emas perak aja, karena baru itu yang ditemukan. Zaman sekarang ada nikel, ada biji besi, ya, kemudian ada perunggu, ada emas hitam, ya, minyak bumi maksudnya, gitu ya. Apakah minyak mentah atau minyak yang sudah diproses, ya, ini wajib zakat. Industri perdagangan, industri barang dan jasa, ya, surat-surat berharga, kemudian juga penghasilan yang didapatkan oleh seseorang dari profesinya, gitu ya. Dokter, pengacara, hakim, ya. Ini salah satu ijtihad para ulama kontemporer bahwa profesi itu salah satu sumber penghasilan seseorang, maka dia wajib zakat, gitu ya. Meskipun pada masa Nabi belum ada, tapi sudah ada cikal bakal dikenakannya zakat profesi, gitu ya. Nah, termasuk juga ulama mengkategorikan hadiah, undian, komisi, THR itu objek yang wajib zakat, ya. Nah, perkara bagaimana menghitungnya nanti kita akan uraikan, ya. Baik. Jadi yang sebelah kiri ini praktek zakat pada masa Nabi, yang sebelah kanan itu praktek ulama kontemporer. Baik. Selanjutnya, legalitas perluasan objek zakat. Mengapa ada perluasan? Satu, karena perintah Allah umumnya itu adalah mengeluarkan apa yang kita dapatkan dari kehidupan kita yang baik. Ya, dalam Al-Quran Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, keluarkanlah infak, keluarkanlah zakat dari apa-apa yang kalian dapatkan dari yang dikeluarkan dari perut bumi, gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, ya, dari bertani, menggunakan resource ataupun sumber daya alam, maka dia wajib dikeluarkan zakatnya, gitu. Yang kedua, dalil umum zakat dalam hadis diutusnya Muaz bin Jabal itu ke Yaman. Jadi ini sahabat Nabi, ya, ulama dari sahabat Nabi yang Nabi utus ke Yaman, dan sebelum berangkat itu Nabi melakukan fit and proper test, gitu. Jadi mempersiapkan nih, di interview dulu si Muaz bin Jabalnya, ya. Nah, itu di antara SOP yang Nabi sampaikan kepada Muaz, kata beliau, lakukanlah dakwah kepada non-muslim agar mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Nanti pada bagian sampai mereka juga diwajibkan mengeluarkan zakat, ya, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, dan harta zakat tersebut didistribusikan kepada orang miskin. Nah, ini umum sifatnya, kata para ulama, karena zakat itu umum, maka dia berkembang seiring dengan perkembangan zaman, gitu. Baik, berikutnya kias analogi syar'i dengan zakat pertanian, ya. Kata Allah dalam Quran surah Al-An'am ayat 141, wa atu haqqahu yauma hasadih, dan tunaikanlah haknya ketika kalian mendapatkannya. Maka sama, orang yang dapat bonus, orang yang dapat gaji, itu kan dia panen penghasilan atau panen apa yang dia dapatkan dari tenaga ataupun ilmunya. Baik, berikutnya adalah kaedah fikih
dan maqasid syariah, gitu ya. Ustadz, kan dulu pada masa Nabi nggak ada zakat profesi, sekarang kenapa ada zakat profesi? Baik, kita lihat dalam fikih yang disimpulkan oleh ulama dari Quran dan dari hadis, ada namanya maqasid syariah, prinsip-prinsip syariat, gitu ya. Bahwa yang dihitung yang dilihat itu tidak semata-mata keterangan secara tekstual ya, tetapi juga dipertimbangkan sisi atau aspek kemaslahatan. Contoh misalnya, kalau ada petani ya punya penghasilan setiap bulannya 10 juta ya, berarti setahun dia atau jangan petani deh, ada pengusaha kecil lah ya, pengusaha startup gitu, dia punya penghasilan setiap bulannya 10 juta bersih gitu ya. Kemudian setahun dia punya dia punya harta simpanan berarti 120 juta karena setiap bulan dapat 10 juta. Nah, pengusaha kecil ini itu wajib mengeluarkan 2,5% dari hartanya. Artinya kalau 120 juta dikeluarkan zakat 2,5%, ya kurang lebih 3-4 juta gitu ya, dari total harta yang dia miliki gitu ya. Tapi kemudian kalau kita lihat zakat profesi, ada orang yang hasilnya per bulan itu tidak hanya 10 juta. Pengacara misalnya, dia gajinya ataupun jasa yang dia dapat dari melayani kliennya aja, misalnya per bulan dia mendapat keuntungan bersih 100 juta. Artinya dalam setahun dia punya simpanan setelah dikurangi seluruh keperluan 1 miliar gitu, 1 miliar. Kalau kita berdalih bahwa pada masa Nabi itu tidak ada zakat profesi, apakah ini adil ya? Ada seorang petani hanya punya penghasilan 10 juta per tahun mengeluarkan zakat kurang lebih 2,5%, tapi ada seorang pengacara punya penghasilan 1 miliar tidak wajib zakat gitu. Nah, ini yang ulama sebut sebagai prinsip-prinsip kemaslahatan atau maqasidus syariah. Artinya dipertimbangkan pula kemaslahatan atau prinsip-prinsip dalam syariat gitu. Baik, berikutnya kita akan uraikan kepada siapakah zakat itu akan kita berikan atau mustahik siapa aja secara umum. Itu Allah uraikan dalam Quran surah At-Taubah ayat 60 bahwa sasaran zakat kita ada 8 asnaf ya, fakir, kemudian miskin, amil zakat ya, orang yang bertugas menarik dan mendistribusikan zakat, gharim orang yang berhutang, ibnu sabil orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal ya. Kemudian mu'allaf orang yang dibujuk hatinya masuk Islam, orang yang ingin memerdekakan budak atau memerdekakan dirinya ya. Jadi itu boleh diberikan zakat. Kemudian yang ke-8 fisabilillah orang yang mengangkat senjata berjuang mempertahankan negerinya gitu. Yang sebelah kiri ini sasaran zakat pada masa Rasul ya, tertuang pada ayat Al-Qur'an, kemudian juga tertuang pada hadis. Sebelah kanan ini perluasan sasaran zakat tentunya dengan praktek-praktek dari zaman ke zaman sejak masa sahabat sampai hari ini ya. Jadi dipertimbangkan tadi prinsip-prinsip kemaslahatan. Contoh ya, yatim, anak yatim kalau memang dia tidak mampu maka masuk kategori orang yang boleh menerima zakat. Operasional zakat. Nah, ini juga diperbolehkan, ini terutama ketika memang amil bertugas menyalurkan zakat ke pedalaman, ke pelosok ya. Kan tentu butuh biaya, maka boleh mengambil dari dana zakat. Ya gitu. Yang ketiga, membebaskan tawanan. Ini juga diperbolehkan. Memerdekakan negeri Islam yang terjajah ya, memberikan beasiswa kepada pelajar ataupun mahasiswa. Pembangunan masjid, rumah sakit, dan sarana umat lainnya itu bisa diambil dari dana zakat. Subhanallah. Ya. Dakwah kepada non-muslim, pemberdayaan ekonomi fakir miskin, pembelian senjata pertahanan negara, dan lain-lain. Gitu. Artinya, dia tidak hanya terbatas pada 8 asnaf saja. Betul, itu secara tekstual 8 asnaf. Namun kalau kita lihat uraian para ulama terkait fisabilillah, ya, itu kan orang yang berjuang di jalan Allah. Dia umum sifatnya gitu ya, tidak hanya semata-mata orang yang berjuang mengangkat senjata, tapi juga orang yang kemudian menggunakan ilmunya, tenaganya, pikirannya, membangun aset-aset yang nanti akan dimanfaatkan untuk umat, untuk dakwah, maka masuk kategori fisabilillah gitu.
Baik, selanjutnya sistem pembayaran zakat. Membayar zakat itu ada dua cara. Yang pertama, kita bayar sendiri, langsung mencari mustahik. Ya, nah, ini Nabi menganjurkan kalau kita ingin membayar zakat atau mengeluarkan zakat, maka prioritaskan keluarga terdekat. Ya, mengapa? Karena kita mendapat dua pahala. Satu, pahala bayar zakat, dan yang kedua, pahala silaturahim. Gitu, ya. Nah, jadi ketika kita ingin bayar sendiri, cari anggota keluarga kita, sepupu, paman, bibi, yang memang masuk kategori 8 asnaf tadi yang tidak mampu, gitu, ya. Yang tidak boleh itu adalah orang tua, anak dan istri, itu nggak boleh karena itu kewajiban, ya. Jadi tidak boleh dikeluarkan zakat, gitu. Jadi harus nyari yang lain. Yang kedua, kita menggunakan jasa lembaga tertentu, apakah itu lembaga amil zakat atau DKM tertentu atau kepanitiaan, atau mungkin misalnya nanti di Mujahidah Quran punya tim sendiri, ada amil zakat, boleh, ya. Nah, yang penting kemudian nanti dilakukan seperti mana prosesi penyaluran dan penarikan zakat. Baik, selanjutnya ini saya skip aja, ya. Nah, sekarang kita mulai uraikan tentang pendistribusian zakat. Jadi kalau zakat sudah diterima oleh amil nih, ya, kemana kita akan salurkan? Ini memang ada perbedaan. Yang pertama tadi memang ada 8 asnaf, ya, 8 asnaf yang diuraikan dalam Al-Quran. Namun kan tidak ke-8 asnaf ini masih ada. Contoh misalnya orang yang membebaskan budak sudah nggak ada karena perbudakan sudah dihapuskan, gitu, ya. Kemudian yang kedua misalnya fisabilillah, orang yang berjuang mengangkat senjata sudah nggak ada dalam arti perbal seperti itu. Nah, maka oleh sebab itu memang ada perbedaan di kalangan para ulama. Imam Syafi'i mengatakan kalau zakat sudah terkumpul, maka zakat itu harus disalurkan kepada 8 asnaf tadi, 8 kategori tadi. Mau tidak mau harta tersebut, zakat yang terkumpul itu harus didistribusikan kepada ke-8-8-nya. Jadi kalau kita kumpulkan, maka setiap kelompok itu mendapat 12,5%. 12,5 kali 8, 100%. Artinya setiap kategori, fakir, miskin, orang berhutang, ya, ibnu sabil, ya, kemudian riqab dan lain-lain, setiap kategori itu mendapat 12,5%, gitu. Adapun pendapat mayoritas para ulama yang lain, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan tidak harus ke-8. Yang penting kebijakannya diserahkan kepada panitia zakat. Jadi kan mereka menghitung tuh, oh kayaknya untuk tahun ini di komplek kita atau di komunitas kita prioritaskan fakir miskin aja. Udah, ke sana disalurkan. Jadi boleh. Jadi dana terkumpul kedua kategori aja, atau ketiga kategori, atau keempat kategori. Intinya tidak harus ke-8. Sementara kalau Imam Syafi'i kan harus, ya, harus dibagi rata. Jadi setiap kategori mendapat 1/8 atau 12,5% dari total zakat yang terkumpul. Gitu. Baik, berikutnya siapakah amil zakat? Nah, ini kata para ulama, amil zakat itu, ya, setidaknya ada 3 kategori. Ya, pertama, mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin. Itu yang pertama. Yang kedua, dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang. Ya, kalau di Indonesia misalnya ada Laznas, ada Baznas, gitu, ya. Nah, yang ketiga dipilih oleh masyarakat, DKM, ya, komplek perumahan, komunitas. Nah, itu boleh. Intinya mereka memang diberikan mandat, ya, baik itu oleh masyarakat atau lembaga pemerintah atau oleh negara, bertugas menarik dan mendistribusikan zakat. Gitu. Itu amil, ya. Baik, selanjutnya, nah kita mulai menguraikan terkait dengan ini, ya. Maaf. Ya. Maaf, ini ada yang. Oke, ini saya skip aja. Oke. Ragam perhitungan zakat. Nah, ini saya beri yang rumusan ringkas ini, kalau bisa langsung dihafal, ya, karena singkat sekali gitu. Jadi secara umum perhitungan zakat itu ada 5 jenis. Ini tadi kan biar menghilangkan kebimbangan ngitung zakat susah, gitu, ya. Mudah sekali sebenarnya kalau kita tahu rumusannya. Jadi secara umum biar mudah mengingat, pembagian zakat harta itu ada 4-5 jenis. Yang pertama, wajib dikeluarkan 20%. Yang kedua, dikeluarkan 10%.
yang ketiga dikeluarkan 5%, dan yang keempat dikeluarkan 2,5%, dan ada yang kelima ini dikeluarkan berdasarkan jumlah ternaknya. Ya. Nah, kalau ternak ini dia nggak dihitung persen, tapi dihitung ternak. Misalnya, kalau kita punya 5 ekor onta, berapa zakatnya? Itu 1 ekor kambing atau 1 ekor onta. Jadi ada hitungan tersendiri. Nah, kita fokus nomor 1 sampai nomor 4 aja dulu, gitu ya. Jadi, Ustadz, kapankah zakat itu dikeluarkan 20%? Ini kalau kita menemukan harta karun. Ya, harta karun ulama sepakat dikeluarkan 20%, berapapun jumlahnya, tidak pakai nisab dan tidak pakai haul. Ketemu nih lagi gali tanah, ketemu sebongkah emas atau perak, langsung dijual di pasar, dizakatkan 20%, tidak pakai nisab dan tidak pakai haul, gitu ya. Nah, nanti ulama juga ada yang sebagian mengkiaskan bahwa THR ya atau hadiah-hadiah yang tidak kita duga itu dikeluarkan juga 20%. Ini ada pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang lain adalah THR, bonus itu nanti digabungkan dengan harta kita. Kemudian kalau mencapai nisab maka baru dikeluarkan 2,5%. Kalau masih ada gitu ya. Nah, tapi kalau sudah terima langsung sudah ada posnya gitu ya. Dapat tapi langsung kemudian bayar SPP anak-anak misalnya atau apa untuk keperluan dapur, maka tidak wajib zakat. Baik, berikutnya ada yang 10%. Ini seperti apa? 10% ini kalau dia mempunyai pertanian ya. Jadi apapun jenis pertaniannya itu wajib mengeluarkan zakat satu kalau mencapai nisab 520 kg beras nilainya. Gitu ya. Kemudian setiap kali panen. Nah, jadi kalau zakat pertanian nggak nunggu setahun. Setiap kali panen dia bayar zakat. Kalau mencapai nisab ya hasil pertanian 520 kg beras. Berapa dikeluarkan? 10% kalau memang pertaniannya tidak butuh biaya. Jadi pengairan itu dari hujan aja. Dia tinggal santai aja nunggu hasil panen, maka dikeluarkan 10% lebih besar. Nah, kapankah seorang petani mengeluarkan 5%? Itu kalau misalnya pertaniannya butuh banyak biaya, pengairan, ya, kemudian gaji pegawai dan lain-lain, maka mengeluarkan zakat 5% dari nisab 520 kg beras, gitu. Ya. Nah, nanti untuk kategori yang ketiga ini, sebagian ulama kontemporer ya itu mengkiaskan bahwa industri pertanian, investasi properti, ya persewaan, ya punya kontrakan, itu nanti memakai yang ini, yang nomor 3 ini. Jadi dikeluarkan 5% dari total hasil kos-kosannya atau investasi propertinya. Ya, dikeluarkan 5% setelah dikurangi biaya operasional. Gitu. Ya, itu boleh misalnya ada security-nya, ada satpamnya, ada listriknya, ada airnya yang pokok-pokok gitu ya, maka barulah dikeluarkan 5% gitu. Yang keempat, nah ini yang paling banyak. Ya, yang 4 ini adalah 2,5% dari harta kita, baik itu tabungan, deposito gitu ya. Kemudian emas perak gitu ya. Nah, itu punya 2 syarat. Yang pertama, nyampe nisab. Berapa nisabnya? 85 gram emas. Nilainya begitu aja. Kalau nyampe 85 gram emas, maka dia wajib zakat. Nah, itu maksimalnya setahun tersimpan. Mengapa ada haul ini? Untuk memastikan bahwa harta yang kita simpan itu surplus dari kebutuhan kita. Ustadz, saya setahun tiba-tiba emas saya berkurang atau harta yang tersimpan itu tinggal kalau saya nilai hanya 80 gram saja, maka tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Makanya harus memastikan harta yang tersimpan itu mencapai minimal nisab 85 gram emas, barulah dikeluarkan 2,5%. Gitu. Ya. Nah, ini itu ringkasannya. Baik. Berikutnya. Nah, ini sedikit agak rinci. Ya. Nah, tadi kan gaji, upah dan lain-lain itu senilai 85 gram emas ya saat diperoleh dan dikeluarkan 2,5% gitu ya. Nah, jadi 85 gram emas ini boleh ketika gaji kita senilai itu atau bisa nilai gaji kita atau penghasilan kita setahun gitu ya. Nah, jadi kalau sudah nyampe setahun nisabnya 85 gram emas gitu ya, maka kita hitung saja 2,5%
dari harta total yang tersisa di akhir tahun atau setiap bulan setelah dipakai ngasih nafkah ke keluarga, kemudian kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya, maka kalau masih nyisa nyampe nisabnya dikeluarkan 2,5%. Gitu ya. Nah, kalau barang simpanan berupa emas, perak, atau uang sama 85 gram kalau dia emas, atau kalau perak 595 gram karena dia lebih kecil ya nilainya. Nah, kalau uang sama dengan emas gitu. Ya, sama dengan emas gitu. Ustadz, kalau perhiasan yang dipakai dihitung nggak? Kalau perhiasan dipakai tidak dihitung, kecuali kalau ibu-ibu pakai emasnya sampai 90 gram. Di leher 30 gram, ya, di tangan 30 gram, di kaki 30 gram, maka itu wajib zakat, meskipun dia dipakai. Hadisnya sahih, dari hadis Bukhari, ada seorang wanita yang pakai gelang besar sekali. Ya, Nabi tanya, itu gelang sudah zakat belum? Ya, kata sang ibu, belum wahai Rasul. Kata beliau, tanggalkan dan keluarkan zakatnya. Karena Nabi melihat besar sekali gelang yang dia pakai gitu. Jadi walaupun dipakai tapi mencapai 85 gram emas, dia tetap wajib zakat. Maka keliru ya, kalau ada yang berpandangan, kalau perhiasan itu dipakai, tidak wajib zakat. Enggak, dia bukan begitu. Ya. Jadi yang tidak dihitung itu kalau dipakai. Contoh nih, ibu sekalian yang punya perhiasan, contoh kalau di total semua ada kurang lebih 85 gram emas. Tapi 10 gram dipakai. Nah, 10 gram nggak dihitung. Yang dihitung itu yang 75 gram, ya, maka tidak nyampe nisab, tidak wajib zakat, gitu, ya. Tapi kalau 85 gram emasnya dipakai semua, meskipun dipakai dan nyampe nisab, maka dia dihitung sebagai zakat, gitu. Karena apa? Karena dia dianggap tidak wajar orang pakai emas di tangannya, di tubuhnya sampai 85 gram. Ya, semoga dipahami ya, Ibu sekalian. Nah, itu diantara hal-hal penting yang saya rasa terkait dengan perhitungan zakat. Oke, terakhir mungkin ya, ini pengurang zakat penghasilan. Kalau kita punya penghasilan, ibu-ibu yang punya usaha, ya, satu, dikurangi kebutuhan standar minimal, papan, sandang, pangan, ya, seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dikurangi semua. Total, kalau masih ada nisab, nyampe nisab, maka dia wajib zakat 2,5%. Yang kedua, hutang jatuh tempo. Kita punya hutang nih, jatuh tempo, maka wajib dibayar dulu. Atau dia masih punya cicilan, dikurangi, ya, cicilan motor, cicilan rumah, atau kendaraan, maka dikurangi dulu. Nah, yang tersisa, kalau masih nyampe nisab, barulah dia dikeluarkan zakat. Kalau sudah tidak nyampe nisab, setelah dikurangi kebutuhan pokok ini, maka tidak wajib zakat. Gitu. Subhanallah, ya. Ini biar tidak menzalimi orang. Kita kadang-kadang tuh pada amil semangat banget ya ingin narik zakat, padahal kan ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya ketika harta tersebut memang surplus dari kebutuhan pokok gitu. Ya. Nah, ini ringkasan beda antara zakat, infak, sedekah dan wakaf dari segi hukum, waktunya, kadarnya dan penerimanya ya. Nah, secara umum memang zakat itu berbeda karena dia wajib, dan yang kedua ada nisab, ada kadar minimal harta wajib zakat, ada haulnya, ada waktu setahun gitu ya. Kemudian ada ketentuannya ya. Jadi pertanian bagaimana ya, usaha seperti apa, emas perak seperti apa gitu ya. Penerima 8 asnaf gitu ya. 8 asnaf ini kalau zakat. Kalau infak, sedekah, wakaf itu secara umum sama gitu ya, artinya dikeluarkan kapan saja, tidak ada ketentuan, dan siapa saja boleh menerimanya, yang penting dia memerlukan gitu. Baik, saya rasa itu untuk penyampaian pada pagi ini. Kita ada waktu yang sangat panjang ya, saya berharap banyak feedback dari ibu-ibu atau hadirin sekalian bertanya tentang tema ini, karena sesuai dengan temanya kupas tuntas zakat ya, agar minimal untuk keluarga kita nggak bingung lagi, gitu ya. Baik, sebelum saya serahkan kepada moderator, satu lagi ya, bahwa kalau tadi kita bicara zakat harta atau zakat mal, yang kedua ada zakat fitrah. Zakat itu ada dua aja, ya, jenisnya, kategorinya secara umum ya. Pertama zakat mal, yang tadi itu dengan segala bentuk kategorinya, jenis-jenisnya itu masuk kategori zakat mal. Yang kedua, zakat fitrah atau zakat jiwa. Ini zakat yang kita keluarkan
hanya setahun sekali bagi mereka yang mampu, ya, dan bertemu dengan 2 waktu. Apa yang dia temukan? Kalau dia bertemu dengan Ramadan dan bertemu dengan Syawal. Kalau ada saudara kita, keluarga kita yang meninggal di bulan Ramadan, saya tanya ibu-ibu, wajib zakat fitrah apa tidak? Tidak wajib zakat fitrah. Mengapa? Karena dia tidak bertemu dengan Syawal. Jadi wajib zakat fitrah itu harus bertemu dengan 2 waktu. Meskipun cuma 1 detik. Ya, punten. Ada sahabat kita misalnya meninggal di malam pertama Syawal, di detik yang pertama. Wajib zakat fitrah. Gitu. Wajib zakat fitrah. Karena apa? Dia bertemu Ramadan dan bertemu dengan Syawal. Atau ada bayi yang lahir di detik terakhir menjelang buka puasa, hari terakhir Ramadan. Ya, dia lahir mungkin 1 menit sebelum azan maghrib, puasa terakhir, maka dia wajib zakat fitrah. Ya. Kalau bayi bagaimana? Bayi tidak wajib zakat fitrah selama dia belum lahir. Ustaz, tapi mau bayar, silakan, boleh, sunnah. Nah, itu, ya. Nah, jadi tidak wajib. Jadi bayi yang dikandung, yang masih di perut tidak keluar, itu tidak wajib zakat, itu pendapat mayoritas para ulama. Bagi yang mau mengeluarkan zakat, boleh, sunnah hukumnya, tidak diwajibkan. Nah, begitu pula kalau misalnya ada orang yang kemudian tidak mampu pada hari terakhir dia membayar zakat. Kan zakat fitrah itu kan kata Imam Syafi'i boleh dibayar sejak awal Ramadan. Hari terakhir itu kan pagi Syawal, sebelum orang melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, ada orang di hari terakhir itu dia nggak punya uang. Hanya punya uang cukup untuk makan hari itu saja, tidak wajib zakat fitrah. Maka jangan sampai ada yang berpandangan begini, Ustadz, bukankah zakat fitrah itu wajib kepada siapapun? Tidak, hadirin sekalian. Ya, jadi zakat fitrah itu wajib bagi orang yang punya kelebihan makanan pada hari dia membayar zakat. Jadi kalau pada hari itu dia, contoh kan kalau zakat fitrah, kalau konversi uang ya, di Bandung kan 30.000 ya. Ini kan keputusan Basnas Kota Bandung, 30.000. Ada orang miskin, itu pada hari pertama Syawal, dia belum bayar zakat fitrah nih, hanya punya uang 30.000 aja. Cukup untuk bayar zakat fitrah. Tapi 30.000 itu untuk biaya dia makan hari itu, maka dia tidak wajib bayar zakat fitrah. Ini jangan salah kaprah, karena ini pernah terjadi ya di dekat kita. Itu saya punya pengalaman, ada orang yang kita berikan zakat fitrah gitu ya, di pagi di 1 hari sebelum Syawal gitu, di hari terakhir Ramadan. Kemudian ketika pagi Lebaran kita tanya, Bapak gimana uang kemarin, apakah sudah dibeli keperluan makan di rumah? Oh enggak, saya bayarkan zakat fitrah. Loh, jadi salah gitu ya. Padahal kalau memang dia tidak mampu, uang yang dia terima ini, ada kan orang yang dapat mustahik zakat gitu ya. Tetangga kita dapat beras zakat fitrah. Dia belum zakat fitrah. Itu ada yang keliru memahami bahwa dia wajib mengeluarkan zakat juga. Tidak. Kalau beras itu hanya cukup untuk dia makan hari itu, tidak dikeluarkan lagi. Maka gugur kewajiban dari orang yang tidak mampu bayar zakat fitrah. Maka jangan salah nih, kan kita sering tuh, ada tetangga kita yang kurang mampu, kita kan sering zakat fitrah tuh ke tetangga. Maka pastikan, Bapak, ini berasnya kalau memang cukup untuk makan aja, jangan dizakatin lagi, untuk makan sekeluarga aja. Karena Bapak gugur kewajiban zakat fitrahnya. Kecuali kalau memang dia punya punyalah uang untuk makan hari itu dan makan besok lebih gitu ya, maka baru boleh zakat fitrah gitu. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Ada perkara-perkara di masyarakat yang kadangkala terjadi karena tidak ada dasar ataupun pondasi ilmu ya. Baik, itu mungkin sebagai tambahan saja. Mangga nanti kalau ada pertanyaan kita bisa kembangkan. Ya, Masya Allah Ustadz, ini materinya luar biasa ya Ustadz. Banyak yang mungkin kita belum paham sedetil ini, tapi akhirnya kita bisa memahaminya. Ini ada pertanyaan yang masuk Ustadz. Udah banyak, mungkin kita satu-satu ya Ustadz ya. Mangga. Tapi intinya yang pertama, apa sih hukumnya kalau nggak bayar zakat Ustadz? Padahal dia punya kemampuan. Ya, baik hadirin sekalian. 1, kalau dia tidak bayar zakat, sementara dia mampu, 1 dia berdosa. Gitu ya, dia berdosa ya, dan dosanya dosa besar. Masya Allah. Ya, jadi minal kabair ya.
Kita mungkin benci dengan perbuatan keji ya, seperti maaf ya, zina ya. Tapi maaf ya, kalau kategorinya itu masih di bawah kategori tidak bayar zakat. Gitu. Jadi kalau kita begitu jijik, begitu benci dengan perbuatan zina, maka orang yang tidak bayar zakat itu lebih besar dosanya. Subhanallah. Ya. Makanya pastikan kita membayar zakat. Jadi kalau ada orang yang tidak bayar zakat, maka dia telah berdosa besar karena tidak melakukan kewajiban kepada Allah. Karena membayar zakat itu satu level dengan sholat. Ya, jadi kalau tidak sholat, maka dia berdosa dan berdosa besar. Kemudian kalau dia hanya males saja, maka dia berdosa besar, tapi dia masih sebagai muslim. Gitu. Kata para ulama, kalau dia tidak bayar zakat, sementara dia mampu dan plus dia menolak kewajiban zakat. Zakat nggak wajib, siapa aja yang mau, silakan. Ulama sepakat kalau ada orang yang menolak kewajiban zakat, maka dia menanggalkan pakaian keimanan. Paham ya? Nah, jadi artinya dia tidak dianggap muslim lagi, gitu. Ya. Bahkan kalau kata Imam Syafi'i itu dia sudah dianggap murtad dari agama, gitu, kufrun, gitu, karena dia tidak bayar zakat, padahal itu wajib rukun Islam, plus dia menolak kewajibannya. Ya, kalau yang pertama tadi kan dia nggak bayar zakat, tapi dia tetap mengakui itu wajib, tapi saya nggak mau bayar aja. Sama seperti orang yang nggak sholat. Ada orang nggak sholat karena malas, tapi dia tahu itu wajib, malas sholat, maka dia berdosa besar. Tapi dia masih sebagai muslim, gitu ya. Tapi kalau dia tidak sholat, plus menolak kewajibannya, sholat nggak wajib, siapa yang mau aja melakukannya, maka ulama juga mengatakan, kalau dia menolak kewajiban sholat, maka dia dianggap menanggalkan pakaian keimanannya. Gitu. Ya, dianggap kufur atau dianggap kafir. Gitu. Nah ini hadirin sekalian, itu konsekuensi di dunia. Konsekuensi di akhirat itu luar biasa. Gitu ya. Bahkan dalam ayat Quran dikatakan harta yang tidak dizakati pada hari kiamat akan menjadi tanduk-tanduk raksasa ya yang dalam atau panjangnya itu melebihi 7 ruas langit dan bumi dan akan menyeret dan mematuk orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Itu luar biasa. Jadi ada sanksi di dunia, ada sanksi di akhirat gitu. Ya. Nah, belum lagi kemudian tadi ya hilangnya keberkahan, hilangnya ketenangan dan ketentraman karena memang zakat itu seperti seperti vaksin yang Allah berikan pada harta kita gitu. Maka tatkala ada penyakit yang dibiarkan tanpa diobati, maka seperti itulah ibarat harta yang tidak dizakati gitu ya. Ada cara Allah menjadikan harta itu justru akan menghancurkan kita. Jangan sampai ya nauzubillah kita menjadi seperti Qarun atau menjadi seperti Firaun. Meskipun di dunia dia megah, tapi kemudian di hujung usianya dia dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ya, jazakallah Ustadz untuk jawabannya. Ini Masya Allah ini banyak sekali Ustadz. Kita urutkan dari yang awal aja ya Ustadz ya. Pertanyaan dari Mahat ini, mohon maaf, ini Ustadz, kalau kita dapat warisan, itu perlu membayar zakat nggak Ustadz? Itu warisan dari orang tua kita. Apakah harta warisnya berupa properti? Bagaimana menghitungnya? Berapa persen? Ya, baik. Bagi yang dapat warisan, maka skema pendekatan para ulama ada 2, gitu ya. Kalau misalnya dia berupa uang cash, gitu ya, uang cash itu bisa langsung dikeluarkan 20% karena dianggap dia harta yang tidak terduga, gitu ya. Itu skema yang pertama, tanpa nisab. Langsung kita dapat 100 juta, keluarkan 20 juta, gitu ya. Nah, itu kalau misalnya kita hitung pakai skema dia seperti harta temuan atau bonus atau THR gitu ya. Ada pendekatan yang kedua, dia digabungkan ke dalam harta kita ya. Contoh kita dapat harta misalnya tadi 100 juta, maka digabungkan ke dalam harta kita. Kalau memang tahun itu kita wajib zakat gitu ya, sudah nyampe waktunya, tidak harus menghitung misalnya kan harta yang 100 juta umurnya baru sehari, nggak begitu gitu. Yang penting setelah harta itu terkumpul pada waktu tertentu, dari mulai harta itu kita simpan ditambah dengan harta warisan, nyampe nggak 85 gram emas, ya.
kemudian apakah sudah dikurangi nggak keperluan pokok. Kalau sudah dikurangi semuanya tadi dari hutang, kemudian dari cicilan dan lain-lain, maka masih nyisa 85 gram emas minimal, maka dikeluarkan 2,5%. Dikeluarkan 2,5%. Anggap aja total harta 100 juta, maka berapa 2,5%-nya? 2,5 juta rupiah. Itu yang kita keluarkan, gitu ya. Nah, bagaimana kalau warisan berupa properti, ya? Kalau dia berupa properti dan belum bisa diuangkan, belum bisa belum bisa dijual atau dinilai, maka tidak wajib zakat, kita hanya bersedekah saja, ya. Beda nih kalau kita dapat dapat warisan properti langsung kita pakai untuk investasi. Saya serahkan kepada misalnya kepada properti ini atau kepada perusahaan ini sebagai modal usaha gitu misalnya kan, maka dia wajib dikeluarkan zakat. Ya, tentunya tadi kalau sampai nisab dan 2,5% dari keuntungan kita menyewakan bangunan tadi atau rumah tadi. Tapi kalau rumah itu kita terima, contoh nih kita dapat aset dari orang tua warisan, dapat villa di puncak misalnya. Tapi belum bisa diapa-apain, belum ada yang nyewa, belum ada yang beli, udah diam aja begitu, tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat gitu ya. Nah, kecuali memang kalau kita sudah niatkan sebagai investasi, kita tanamkan sebagai modal investasi atau kita sewakan atau kita jual ada nilainya, barulah dikeluarkan 2,5%. Begitu. Ya, baik Ustadz. Selanjutnya, ini pertanyaan yang kedua. Kalau misal kita dapat hadiah barang mewah, misal tas, wajib zakatkah barang tersebut, Ustadz? Dan misal kita jadi ibu rumah tangga, uang suami yang diberikan ke kita juga wajib zakat tidak? Ya, baik. Pertama tadi kalau tas mewah. Ibu kalau tas mewahnya hanya dipakai saja nggak wajib zakat. Gitu. Kecuali kalau ibu jualan tas. Kalau ibu jualan tas, maka yang dibayar itu adalah nilai stok dan keuntungannya, gitu ya. Nah, itu nanti baru dikeluarkan 2,5%. Nanti zakat usaha, gitu ya. Jadi tetap 85 gram emas nilai minimal, kemudian dikeluarkan 2,5%. Tapi kalau ibu hanya pakai saja, ya, ini kan masuk kategori tadi barang barang antik atau barang yang kita pakai sehari-hari, ya. Nah, beda kalau ibu misalnya nyimpan tas mewah yang harganya 100 juta, ya ada 20 di rumah, itu sudah lagi tidak dianggap keperluan biasa, ya. Itu sudah dianggap investasi, maka wajib dikeluarkan 2,5% dari total nilai tas tadi, gitu ya. Nah, jadi kalau cuma hitungannya 1 atau 3 atau wajar lah, ya, saya kira ibu-ibu itu bisa bisa menghitung sendiri. Jika niatnya memang hanya untuk dipakai, tidak untuk investasi, tidak wajib zakat. Ya, ini senang ibu-ibu yang punya tas mewah ya. Yang penting wajar aja ibu. Jadi kalau 1 atau 3 itu masih wajar lah gitu ya. Nah, jadi kalau yang sudah lebih dari 5 itu saya kira sudah nggak wajar ya. Ini terutama kalau tasnya sudah di harga 100 juta atau 200 gitu ya, maka ya kita keluarkan 2,5%. Kemudian terkait dengan harta pemberian suami. Hadirin sekalian, seorang istri itu kan punya harta satu dari hasil kerjanya, ya. Kalau dia berprofesi atau menjual barang atau usaha itu harta istri. Yang kedua harta warisan, itu harta warisan dari orang tuanya, atau dari mantan suaminya yang meninggal lebih dulu, gitu ya. Yang ketiga pemberian orang, mau pemberian suami, pemberian sahabat, pemberian teman, maka ini 3 kategori harta seorang wanita. Maka kalau tadi kalau dia berupa deposito atau berupa tabungan, nyampe nisab keluarkan 2,5%. Ya, termasuk di situ kan ada pemberian suami, pemberian ayah, pemberian keluarga. Kalau dia nyampe 85 gram emas minimal, maka dikeluarkan 2,5%, gitu. Kecuali nih, misalnya ibu dapat nafkah dari suami setiap bulan, tapi habis dipakai keperluan sehari-hari yang pokok gitu ya, maka tidak wajib zakat gitu ya. Tapi jangan juga misalnya punten ya dikasih sekian juta gitu ya, kemudian kita beli pada barang-barang mewah gitu ya, padahal sebenarnya ada yang lebih wajib dari itu ya. Kan tadi yang boleh menjadi pengurang zakat itu keperluan pokok ya.
Jadi kalau untuk wanita itu kata para ulama tambahannya satu ya untuk keperluan tinggal, yang kedua untuk keperluan makan, yang ketiga keperluan pakaian, yang keempat itu maaf ya kosmetik. Itu termasuk pengurang zakat gitu. Jadi itu termasuk segala turunan ya, punten dari mulai pembalut dan lain-lain gitu ya. Nah itu termasuk kalau memang itu diambil dari simpanan istri, maka dikurangi semua total keperluannya, baru dihitung nyampe nggak 85 gram emas. Kalau nyampe dan setelah cukup haul dikurangi dikeluarkan zakat 2,5%. Ibu-ibu mau bayar di akhir setahun sekali boleh, atau kalau mau ringan dibayar sebulan sekali itu lebih ringan ya. Contoh nih kita kan kalau akhir tahun misalnya contoh kalau kita hitung zakat kita 10 juta. Itu kan berat kalau sebagian orang mengeluarkan zakat jebret 10 juta. Tapi akan ringan kalau misal dicicil setiap bulan. Hanya kan kalau 10 juta dibagi per 12 kan mungkin hanya berapa itu? Ya, mungkin hanya sekitar 700.000 rupiah per bulannya. Itu lebih ringan dibanding kalau kita bayar di akhir tahun. Meskipun memang kalau kita tidak bayar per bulan, maka pilihan keduanya adalah kita bayar di akhir tahun. Gitu. Seperti itu. Ya, baik Ustadz. Mungkin kalau tas mewahnya itu udah bosan dijual, ada zakatnya juga kali ya Ustadz ya? Ya, betul. Kalau dijual nanti ditambah ke hartanya. Ya, begitu baik. Ini ada lagi Ustadz pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Tadi diuraikan zakat lebih baik diberikan pertama ke keluarga terdekat. Ya. Apakah harus ada ijab kabulnya seperti kita titipkan ke masjid? Maksudnya diberitahukan ke penerima atau kita memberikan materi tersebut adalah zakat kita, takut menyinggung juga. Ya, baik. Nah hadirin sekalian, tadi ya kan ada self assessment dengan kalau kita menggunakan jasa masjid atau DKM atau panitia atau LAZ atau UPZ gitu ya. Ada banyak lembaga yang menawarkan jasa mengumpulkan zakat. Jadi kalau kita langsung kepada orang bersangkutan, maka tidak perlu kita sampaikan secara terus terang. Jadi niat dalam hati aja, Pak, punten ini ada ada sedikit dari saya. Udah gitu aja, nggak perlu disebut zakat karena boleh jadi orang yang menerima akan tersinggung, gitu ya, akan merasa ya ada banyaklah hal yang kita perlu jaga gitu ya. Oleh sebab itu, kalau kita langsung ke yang bersangkutan, tidak wajib kita lafalkan, kita perbalkan. Cukup dalam hati aja. Ya, jadi yang penting zakat itu kan dia niat dan doa. Dan tidak ada ijab kabul dalam zakat itu. Kecuali kalau jual beli. Nah, kalau jual beli kan ada serah terima. Tapi kalau zakat nggak ada ijab kabul, gitu ya. Jadi langsung ketika kita sudah berikan, tanpa kita memperbalkan, tanpa ngomong pun sudah sah zakatnya, gitu. Nah, kalau misalnya ke masjid, ya itu kan jelas karena kan masjid kan sebagai amil zakat. Mereka harus tahu Bapak ini ngasih dana zakat atau dana wakaf atau infak karena kan nanti berbeda pendistribusiannya. Zakat ada pos-posnya, ya, infak ada pos-posnya, ada wakaf ada pos-posnya gitu. Nah, ini perlu ketika agar amil itu tahu bahwa dana zakat yang dana yang kita berikan itu ada niat tertentu nanti didistribusikan juga dengan tepat sasaran ya. Nah, ini tadi betul kalau kita memang punya keluarga paman bibi yang memang tidak wajib dinafkahi ya kan, kalau orang tua istri anak kan wajib dinafkahi maka nggak sah zakat kepada mereka, harus kepada orang lain. Jadi paman bibi sepupu cucu ya itu orang yang diutamakan kita berikan zakat kalau kita tahu ya. Nah kalau misal kita nggak tahu gitu ya, kita bisain nitip pesan kepada DKM, tapi tentu kalau DKM kan mereka punya skala prioritas. Jadi kalau saya menyarankan, Bapak Ibu kalau memang sudah punya target tertentu, langsung serahkan sendiri aja ke keluarga. Tapi kalau belum tahu, maka percayakan saja kepada DKM. Insya Allah DKM kita amanah semua gitu ya. Kita serahkan nanti mereka yang akan menyalurkan. Ya, akan menyalurkan sesuai dengan pemetaan yang dilakukan dan skala prioritas. Gitu. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, selanjutnya ini pertanyaan dari siapa nih? Oke. Assalamualaikum Ustadz, apakah kita menzakati saudara kandung yang mempunyai tanggungan anak dan istri, tapi dia tidak bisa bekerja karena sakit? Apakah itu termasuk zakat harta Ustadz? Dan apakah harus diberitahu penerima? Oh tadi sudah ya? Yeah. Terima kasih Ustadz.
Iya, tadi udah dijawab ya. Jadi boleh, intinya yang penting orang tersebut tidak wajib kita nafkahi ya. Saudara kandung, saudari kandung itu kan memang bukan kewajiban kita. Maka kita boleh memberikan zakat kepada mereka dan tidak perlu kita omongkan. Jadi cukup disampaikan aja. Ya Ustadz, ini ada lagi. Ustadz, apakah boleh kita membayarkan zakatnya itu kita titipkan ke kampung kita? Tidak kita bayarkan di mana kita tinggal. Ya, baik. Mayoritas para ulama mengatakan zakat itu paling utama dan paling abdol di tempat kita tinggal. Ini terutama kalau di tempat kita itu masih ada orang yang layak menerima zakat. Itu diprioritaskan, gitu ya. Nah, kecuali memang kata para ulama boleh juga kita alihkan ke tempat yang lain kalau memang kita meyakini di tempat itu belum ada pendistribusian dana zakat di kampung kita atau di tempat kelahiran kita, ya. Bahkan termasuk misalnya boleh nggak Ustadz kita zakat itu dikirim ke Palestina, ke Syria, itu diperbolehkan gitu ya. Tentunya tadi artinya kita mungkin digilir aja bergantian gitu ya. Nah, jadi mungkin tahun ini kita ngasihnya di komplek kita, nanti mungkin tahun depan bisa di kampung kita gitu ya. Karena memang kata para ulama yang paling utama itu adalah orang yang terdekat, terutama kalau memang kondisinya memprihatinkan dan belum ada alternatif untuk membantu mereka. Maka kalau memang kita di komplek kita itu ada sebagian besar atau ada jumlah yang cukup tinggi, asnaf zakat atau mustahiknya kita itu yang kita prioritaskan gitu. Kalau memang sudah banyak kan biasanya kan kalau komplek zakat komplek perumahan kan ada banyak ya, ada contoh nih kalau yang sudah established itu kadang ada sampai 5 sampai 6 lembaga. Maka kan mungkin kita bisa tuh mengalihkan zakat kita ke kampung atau ke daerah kita. Wallahu alam. Baik Ustadz, ini ada lagi pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustadz. Apabila kita mendapatkan mahar berupa tanah, apakah wajib bayar zakat atau tidak? Bagaimana menghitungnya? Iya, tadi ya. Kan syarat harta zakat itu kan kalau dia digerakkan atau diinvestasikan gitu. Kalau tanahnya diam aja, dia nggak bernilai apa-apa gitu. Jadi dia tidak wajib zakat. Ya, kecuali kalau dijual tanahnya. Nah, itu beda lagi ya. Mahar dijual ya berupa tanah dijual, nanti baru keluarkan zakatnya. Selama dia belum dijual dan belum dinilai, dia tidak dikeluarkan zakatnya. Gitu. Baik. Ada pertanyaan lagi, Ustadz. Ini, Ustadz, bagaimana perhitungannya untuk penghasilan selain gaji bulanan, misal bonus tahunan atau THR untuk waktu dikeluarkannya kapan? Ya, tadi kita udah jelaskan di awal bahwa secara umum kalau penghasilan tetap yang sudah established gitu ya, kita udah tahu nih kapan terimanya ya, maka kita hitung itu dengan dua syarat. Pertama nisab, nyampe nggak 85 gram nilai emas. Yang kedua nyampe setahun. Kalau dua ini terpenuhi, keluarkan 2,5%. Adapun bonus, THR dan lain-lain tadi ya kita katakan ada dua skema kata para ulama. Yang pertama skemanya adalah langsung dikeluarkan 20%, berapapun jumlahnya, dikeluarkan 20%, karena dianggap THR, bonus, dan lain-lain itu dianggap harta yang tidak terduga sama dengan harta karun. Jadi dikiaskan 20% dikeluarkan. Contoh nih, kita dapat THR tahun ini 10 juta, maka dikeluarkan 2 juta. Itu boleh cara pertama. Cara yang kedua, dia digabung dengan harta kita. Digabung dengan harta kita gitu ya. Jadi di total itu nyampe nggak 85 gram emas. Maka kalau di total dikurangi dikeluarkan 2,5%. Dua cara ini itu diperbolehkan. Mau pakai cara yang pertama langsung dikeluarkan 20% atau dikeluarkan dengan cara digabung dengan harta utama kita dikeluarkan 2,5%. Wallahu a'lam. Ada lagi Ustadz, ini pertanyaannya. Ustadz, kalau di keluarga itu suka terjadi saya sudah bayar fitrah, tapi orang tua meminta saya untuk membayarkan fitrahnya juga, padahal orang tua sudah membayar fitrah, membayar zakat fitrah. Bagaimana ini Ustadz? Iya, jadi double kayaknya Ustadz. Iya, ya harusnya diilmui mengapa double gitu ya. Memang tidak salah kalau memang ingin bersedekah, tapi kan tidak harus zakat fitrah. Artinya kalau sudah dikeluarkan zakat fitrah kan sudah gugur yang wajibnya. Maka kalau ingin ngasih lagi itu yang sedekah gitu. Jadi jangan sampai
ada nilai takalluf, itu dilarang dalam agama. Takalluf itu berlebih-lebihan, ya. Jadi kita sudah menggugurkan kewajiban, maka cukup satu aja, gitu ya. Nah, kalau kita mau ngasih lagi, maka nilainya sedekah, gitu. Jadi jangan sampai kemudian sudah sudah mengeluarkan yang wajib, mau mengeluarkan lagi, gitu ya. Nah, jadi mungkin perlu diklarifikasi ya ke orang tuanya, boleh jadi karena belum tahu atau seperti apa, gitu ya. Ya sejatinya memang ya apapun kewajiban itu dilakukan hanya sekali, bahkan kata para ulama, kalau dia mengulang-ulang perbuatan yang wajib padahal tidak ada tuntunan, itu bisa makruh ya. Artinya makruh itu dibenci oleh Rasul, dibenci oleh agama. Jadi ditinggalkan itu lebih utama gitu. Maka mungkin ya dalam hal tadi ya tidak harus terjadi mengeluarkan zakat fitrah 2 kali ya. Jadi kalau tetap ingin memberi ya niatnya sedekah bukan zakat fitrah. Baik. Untuk yang pertanyaan lewat chat sudah cukup. Mungkin ada jamaah yang ingin langsung bertanya, bisa dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ustadz, gimana kalau misalnya kita bayar zakat fitrah, ijab kabulnya itu lewat video call, uangnya ditransfer gitu? Ya. Baik, hadirin sekalian, zakat fitrah itu tidak ada ijab kabulnya. Zakat tidak ada ijab kabulnya, ya. Secara verbal nggak ada, ya. Nah, cuma karena memang ada yang menyerahkan, ada yang menerima, gitu ya. Nah, jadi kalau kita sudah transfer, kalau kita sudah bayar, ya sebenarnya tidak perlu ada prosesi ijab kabul, ya. Ini beda dengan pernikahan, ya. Kalau pernikahan memang wajib ijab kabul. Kalau tidak bisa langsung, bisa secara virtual, ya, secara via telepon atau video itu boleh gitu ya. Nah, tapi kalau zakat itu memang tidak ada syaratnya harus ijab kabul ya. Yang penting niat, kemudian uang sudah kita serahkan gitu ya. Nah, jadi kalau ibu misalnya pakai video call ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah, dan itu tidak menjadi syarat gitu ya. Jadi kalau kita udah niat zakat, kita beritahu nih kepada Amil, Pak, saya sudah transfer tadi 1 juta uang zakat saya, udah cukup begitu ya. Kalau ingin ditambah dengan video call itu boleh saja, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Oke, Silakan. Ya, sudah cukup jelas. Silakan, Mangga, ada yang lain yang ingin bertanya langsung dengan Ustadz? Boleh dibuka mic-nya. Masya Allah, ini ada Umi Dian, Ustadz, yang ikut join juga. Masya Allah. Iya. Umi Dian, silakan. Boleh menyapa Umi Dian. Izin bertanya, Mbak. Mangga, silakan. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam, Ibu, silakan. Terima kasih atas pemaparannya. Kalau kita sama-sama bekerja antara istri dan suami, dan sudah diperhitungkan nih kira-kira suami harus zakat berapa dari penghasilannya. Nah, apabila ini dilakukan lewat gaji dari istri, itu apakah bisa ya Ustadz? Jadi memang sudah ada sudah izin juga, suami juga bilang minta tolong supaya itu dibayarkan. Jadi khawatir apabila kami lupa gitu. Jadi lewat dari gaji istri. Nah, itu apakah boleh Ustadz? Nah, yang kedua, misalnya kita sudah zakat lewat gaji tersebut, lalu dari tabungan itu misalnya kita memiliki harta sebesar misalnya 100 juta Ustadz. Nah, kita membayarkan lagi atau tidak, walaupun dari gaji kita sudah dipotong. Nah, untuk tahun berikutnya, misalnya harta itu masih ada Ustadz dan terakumulasi. Nah, itu pembayarannya untuk zakatnya itu apakah hanya tahun berikutnya atau memang jumlah total dari harta kekayaan kita gitu. Terima kasih Ustadz atas jawaban. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu ya. Yang pertama terkait teknis pembayaran zakat, tentu ya bisa kalau misalnya suami minta tolong ditalangin dulu pakai uang istri, itu boleh gitu ya. Nah, tapi tentu tidak boleh kemudian suami membebani istri untuk bayar zakat, yang nggak boleh gitu ya.
Karena harta yang didapat oleh istri itu harta beliau sampai dia meninggal dunia. Tidak ada hak suami di sana gitu. Adapun jika suami meminta tolong, maka dia perlu meminta izin dan minta keridhaan ya. Termasuk misalnya kata istri, Mas biar saya aja yang bantu bayar zakat, itu boleh kalau misalnya memang istri yang mengizinkan dan ridho hartanya diberikan kepada suami gitu ya. Jadi Ibu tadi terkait dengan teknisnya itu boleh gitu ya. Jadi boleh misalnya minta istri talangin dulu pembayaran zakat, nggak ada masalah dari gaji istri ya. Tapi idealnya maka nanti setelah itu suami harus ganti gitu ya. Maka lafal minjem, lafal hutang, talangin itu nggak bisa gugur ya. Ini mungkin kalau ada para suami di sini gitu ya. Jadi minjem harus dikembalikan, hutang harus dibayar, termasuk dana talangan yang kita ambil dari istri harus dikembalikan. Ya, tidak bisa menjadi milik suami. Kemudian yang kedua, apakah zakat setiap tahun? Ya, zakat setiap tahun, Ibu. Jadi misalnya tahun ini kita udah keluar nih dari total harta nyampe minimal 85 gram. Contoh kita total nilai itu ada 100 gram, maka keluarkan 2,5%. Tahun depan kalau masih lagi ada uang depositonya, uang tabungan segitu, dikeluarkan lagi. Jadi zakat itu dikeluarkan 2,5% setiap tahun. Dan boleh jadi ada orang yang mengeluarkan zakat itu tidak hanya sekali, bahkan boleh 10 kali kalau memang dia punya semua jenis harta. Contoh, dia punya gaji tetap nyampe nisab setiap bulan dan setiap tahun, berarti keluarkan zakatnya. Dia juga investasi emas, dia nyimpen antam. Dia nyimpen antam itu sudah nyampe 200 gram gitu ya, maka setiap tahun wajib dikeluarkan 2,5% itu ya. Begitu pula kalau dia punya usaha, dia punya pertanian, dia punya kos-kosan, maka nanti itu hitung-hitungan tadi ya, artinya bisa dibedakan sesuai dengan jenis hartanya, bisa digabungkan kalau memang cara mengeluarkannya sama. Contoh kan tadi emas kan sama tuh ya, emas, kemudian gaji, kemudian hasil usaha di bidang dagangan atau jualan itu kan relatif sama hitungannya, maka bisa digabung di total 85 gram minimal, kemudian dikeluarkan 2,5%. Tapi ada yang berbeda, misalnya tadi kalau kita kos-kosan, kontrakan kan kita sama dengan pertanian. Kalau kita pakai hitungan itu, artinya dikeluarkan 5% gitu ya, setiap kali terima uang sewa gitu ya. Jadi setiap bulan keluarkan 5%, atau kalau pertanian dikeluarkan 5% setiap kali panen. Nah, jadi bisa berbeda-beda. Artinya kalau nisab dan haulnya sama, cara mengeluarkannya sama, itu bisa disekaligusin. Jadi bisa diakumulasikan semuanya. Tapi kalau ada yang berbeda cara pengeluarannya, maka dia dikeluarkan berbeda gitu. Jadi Ibu zakat itu memang wajib dikeluarkan setiap tahun. Yang penting tercapai dua tadi, tercapai nisab dan tercapai haulnya. Wallahu a'lam. Semoga terjawab. Baik, Ustadz. Enggak, kalau ada yang ingin bertanya lagi, boleh dibuka mic-nya. Mbak Eca, izin masih belum clear sama Ustadznya. Oke, silakan. Pak Ustadz, tadi pertanyaannya itu misalnya gini, tahun ini kita memiliki 100 juta. Kita sudah membayarkan zakatnya, Pak Ustadz. Nah, di tahun berikutnya, misalnya hartanya itu bertambah, tidak berkurang, menjadi 200 juta. Nah, apakah kita membayarnya itu 100 jutanya di tahun berikutnya, ataukah kita membayarnya itu 200 juta dari total akumulasi itu? Terima kasih, Ustadz. Jadi dibayar akumulatif, Ibu. Dihitung berdasarkan nilai terakhir. Oh, baik. Terima kasih, Ustadz. Ya, sami-sami. Ya. Enggak? Yang ingin bertanya, boleh dibuka mic-nya. Masya Allah, ini bertahan jamaahnya tidak keluar ya, karena materinya luar biasa ya, Ustadz. Jadi lebih jelas kita mendapatkan materi tentang zakat ini. Silakan yang mau bertanya langsung. Silakan jika masih ada.
Mungkin kalau belum ada, mungkin saya menambahkan sedikit, Bu, Silakan, Ustaz. terkait dengan zakat fitrah ya. Tadi kan kita baru menguraikan syarat zakat fitrah. Yang berikutnya adalah kapankah kita mengeluarkan zakat fitrah? Yang pertama, ulama sepakat zakat fitrah itu dikeluarkan pada pagi setelah terbit fajar 1 Syawal, Lebaran, itu sampai sebelum sholat Id dilakukan. Itu waktu yang afdol menurut ulama klasik gitu ya. Walaupun kemudian ulama melihat pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan. Mengapa dulu para ulama lebih memilih mengakhirkan zakat fitrah? Satu, karena ingin memastikan pada hari Lebaran semua fakir miskin bisa menikmati pagi Lebaran. Yang kedua, ketika mereka mendapat makanan atau zakat fitrah, itu mereka bisa memilih untuk menjual kembali zakat fitrah yang mereka dapat atau memakannya sendiri gitu ya. Nah, kalau sekarang kan tentu pasar sudah jauh ya, jadi tidak mudah, apalagi kalau pagi Lebaran bisa kita pastikan hampir seluruh tempat-tempat jual beli tutup sementara gitu ya. Oleh sebab itu Imam Syafi'i mengatakan boleh bayar zakat fitrah sejak awal Ramadan. Ya, jadi sejak kita makan sahur pagi Ramadan pertama, kita sudah boleh bayar zakat fitrah. Jadi nanti sampai hari terakhir. Kemudian kalau kata Imam Malik dan Imam Ahmad, kata beliau secepat-cepatnya zakat fitrah itu hanya boleh dilakukan 1 atau 2 hari sebelum Syawal. Artinya hari ke-29 atau hari ke-30 Ramadan. Tidak boleh dibayar sebelum itu, gitu ya. Kemudian kalau kata Imam Abu Hanifah, sebenarnya waktunya itu tidak ada batasnya. Bahkan kita boleh membayar setahun sebelum Ramadan. Masya Allah. Nah, jadi ada perbedaan. Memang karena Rasul tidak secara tekstual nyebutnya kapan waktunya. Jadi ulama berbeda pendapat. Jadi terkait dengan kapan waktunya, jadi ibu-ibu punten ya, saya justru menyarankan semakin cepat semakin baik. Mengapa? Agar mudah didistribusikan kepada fuqara wal masakin. Karena pengalaman ya diambil zakat itu kalau kita semua ngejar di pagi Lebaran, itu hampir kita bisa pastikan 70% atau 80% zakat fitrah belum bisa didistribusikan. Gitu. Kan sayang nih. Kasihan fakir miskin. Harusnya kan kita lebih cepat bayar zakat fitrah agar dana tersebut bisa cepat terdistribusi kepada mustahiknya. Itu terkait dengan waktu gitu ya. Ustadz, bagaimana kalau saya lupa zakat fitrah? Ini sibuk Lebaran ya, sibuk dengan kue Lebaran, dengan opor, pakaian baru. ada kasus ya, ibu ada yang lupa bayar zakat fitrah. Ingatnya setelah pulang sholat Id. Bagaimana hukumnya? Hukumnya tetap wajib bayar zakat fitrah. Kalau dia tidak sengaja lupa, baru ingat setelah pulang sholat Id gitu ya, atau 1 hari atau 2 hari baru ingat, ulama mengatakan kewajiban zakat fitrah tidak gugur, tetap wajib dibayarkan. Kalau dia tidak sengaja, tidak berdosa. Tapi kalau dia sengaja menunda bayar zakat fitrah sampai lupa, maka dia berdosa. Satu, yang kedua tetap wajib bayar zakat fitrah. Karena kata ulama, kewajiban zakat fitrah itu kewajiban harta, dia tidak gugur walaupun terlambat bayar, gitu ya. Ini terkait dengan waktu. Selanjutnya kadar. Ustadz, bayar zakat fitrah itu pakai beras atau boleh pakai rupiah, pakai uang. Jadi hadirin sekalian, kalau kita ingin mengamalkan apa yang Nabi amalkan, maka zakat fitrah itu harus gandum dan harus kurma. Gitu ya, tapi kan kita nggak punya gandum, kita nggak makan kurma ya, kalaupun ada ya hanya untuk buka puasa gitu. Maka ulama berijtihad ya. Jadi yang dimaksud itu bukan hanya semata-mata gandum atau kurma, tapi makanan pokok. Jadi kalau kita mengeluarkan beras, itu juga ijtihad, tidak murni lagi perkataan Nabi. Makanya kata Imam Abu Hanifah, mengeluarkan zakat boleh pakai nilai, boleh pakai rupiah, boleh kita jadi tidak harus beras. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh kita harus pakai beras karena Nabi mengatakan begitu, enggak. Kalau Nabi mengatakan 1 sok korma atau gandum. Nah itu ya. Jadi siapa yang mengatakan pakai beras itu ulama berijtihad memahami. Termasuk ulama juga berijtihad mengeluarkan fitrah dengan nilai uang. Ya kan kalau Kota Bandung tahun ini kan 30.000 ya per kepala, maka kita keluarkan 30.000, boleh, nggak ada masalah, dan itu sah ya. Jadi tidak ada masalah ibu-ibu yang mungkin, dan ini juga memudahkan sebenarnya kan,
Satu ya, memudahkan pembayar zakat ya, karena kan tidak semua orang berkemudahan untuk bayar zakat fitrah. Yang kedua, juga kalau uang dia lebih banyak luas kemanfaatannya. Punten ibu-ibu ya, saya punya tetangga itu di kampung gitu ya. Itu setiap Ramadan itu surplus beras sampai kadang 300 kilo ya. Nggak mungkin dia makan beras doang gitu. Kan dia perlu lauknya, dia perlu minyaknya, dia perlu garamnya dan lain-lain gitu ya. Nah, ini kan kasihan kalau kita kemudian secara tekstual memahami hadis itu tentang zakat fitrah hanya pada beras saja, padahal tujuannya apa? Ulama sepakat tujuan zakat fitrah itu irna al-masakin. Apa itu irna? Mencukupkan keperluan. Jadi bukan pada berasnya, bukan pada gandumnya, bukan pada kurma, tapi pada objek zakat fitrah itu bisa mencukupi keperluan mereka. Nah, uang itu ibu sekalian, itu lebih luas kemanfaatannya. Dengan kita ngasih zakat fitrah berupa uang, mereka bisa milih mau beli beras, mau beli daging, mau beli ayam, mau beli ikan, bebas gitu. Nah, ini lebih besar kemanfaatannya. Maka ketika ditanya Ustadz, pilih mana zakat fitrah itu beras atau uang, maka kalau saya ikut pendapat ulama kontemporer, termasuk seperti pendapat Imam seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan Dr. Syekh Ar-Raisuni, ini ketua Persatuan Ulama Dunia. Mereka mengatakan zaman sekarang uang itu lebih besar kemanfaatan, kata mereka. Maka itu juga yang dipatuakan oleh MUI kita dan oleh Basnas kita gitu ya. Nah, ini untuk memudahkan semua pihak dan juga untuk mencukupi keperluan para penerima zakat. Begitu ya. Jadi saya rasa tambahan terkait dengan zakat fitrah gitu. Mangga kalau masih ada yang ingin bertanya baik seputar zakat fitrah atau terkait dengan zakat mal secara umum, dipersilakan jika masih ada. Silakan jemaah yang ingin bertanya langsung dengan Ustadz. Ini waktunya unlimited ini ya Ustadz ya. Betul. Soalnya ini jam 10 juga saya lanjut nanti Zoom berikutnya. Masya Allah. Ya tadi saya juga barusan mau bertanya dengan Ustadz gitu soal keutamaannya lebih baik uang atau beras. Masya Allah ternyata nyambung ya Ustadz ya. Iya, alhamdulillah. Ya. Karena suka dilema tuh betul masyarakat gitu. Betul. Ya. Boleh yang ingin bertanya kembali? Baik, kalau sudah tidak ada lagi, boleh diberikan closing statement Ustadz untuk kajian kita kali ini. Saya ingin menutup kajian kita pagi ini dengan menyebutkan bahwa di antara keutamaan zakat itu adalah menciptakan keberkahan dalam keluarga. Dan berkah ini unik karena di antara hal yang paling banyak diulang dalam Al-Quran. Ulama menghitung tidak kurang dari 32 kali kata berkah diulang dalam Al-Quran, bahkan termasuk yang sering diulang-ulang oleh Rasul. Ya. Beliau mengajari kita doa makan, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ya. Begitu pula bayi yang baru lahir. Apa yang kita doakan? Burikalaka fil mauhub. Semoga bayi lahir ini diberkahi, gitu ya. Ketika menikah juga berdoa lagi barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Jadi kata-kata berkah itu dekat dengan keseharian kita. Dan memang berkah itulah yang perlu kita cari, yang perlu kita kejar, tidak semata-mata jumlah, tidak semata-mata nominal gitu ya. Meskipun jika nominalnya besar bersamaan dengan berkah, maka tentu itu yang kita harapkan. Tapi kalau misal diberikan sedikit, diberikan secukupnya oleh Allah, kita juga tidak ingin kehilangan berkah. Dan setiap kali menyebut kata berkah itu Allah selalu gandengkan dengan 3 hal yang istimewa. Yang pertama Allah sebut berkah itu bergandengan dengan rumah Allah. Misalnya dalam Quran surah Ali Imran ayat 96 kata Allah, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudalil alamin. Rumah ibadah yang pertama kali dibangun di muka bumi adalah Ka'bah yang ada di kota Mekah. Artinya, orang yang mau hidupnya diberkahi jangan jauh-jauh dari rumah Allah. Yang kedua, setiap kali menyebut berkah Allah gandengkan dengan Quran. Makanya di bulan Ramadan amalan yang utama membaca Quran karena dia sumber dan orbit keberkahan. Quran surah Al-An'am ayat 155. Allah berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun." Kami telah turunkan Al-Quran sebagai sumber keberkahan untuk umat manusia. Yang ketiga, Allah sebut berkah bergandengan dengan iman dan takwa.
Quran surah Al-A'raf ayat 96. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan turunkan, kami akan tumpahkan, kami akan curahkan, kata Allah, keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya, artinya kalau kita betul-betul ingin mengharapkan keberkahan, maka dekatilah sumber-sumber keberkahan. Dan zakat itu salah satu sumber keberkahan pada harta kita. Kalau kita tidak mengeluarkan zakat, sementara kita mampu mengeluarkannya, maka dicabutlah keberkahan dari harta kita. Ketika harta tidak berkah, hadirin sekalian, maka ada 4 hal yang akan menimpa seseorang. Yang pertama, dia diberikan kebimbangan, kerisauan terhadap hidupnya. Risau. Apa aja risau? Begini risau, begitu risau, bimbang, panik, mudah risau, mudah panik. Nah, kalau kita sering risau, sering panik, waspada. Boleh jadi karena kurang berkah pada harta kita. Yang kedua, itu kita sering diuji dengan sakit, ya. Meskipun memang tidak selalu orang sakit itu karena dicabut keberkahannya, karena boleh jadi juga karena diuji oleh Allah. Namun sebagai introspeksi, kalau kita sering merasa sakit, ya, kita boleh evaluasi, boleh jadi karena ada harta zakat yang belum kita keluarkan. Karena kalau ada berkah, maka Allah menjamin kesehatan, kemudian kesehatan, kekuatan, ya, itu pada diri kita. Dia vaksin yang alami dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau harta kita boleh jadi sedikit atau banyak tapi tidak mencukupi. Pernah merasa begitu? Kan gaji suami besar, gaji istri besar, tapi tidak pernah merasa cukup. Bahkan coba kita lihat para koruptor-koruptor kita itu nggak ada orang miskin, Ibu, ya. Itu orang kaya semua, ya. Tapi ternyata harta yang banyak itu tidak mencukupi keperluan mereka. Mengapa? Karena kurang berkah. Dan yang keempat, ya, kalau harta tidak dizakati, maka itu akan menjadi sumber masalah hubungan dalam keluarga, hubungan antara pasangan, hubungan dengan anak, hubungan dengan keluarga besar. Maka ketika sepasang suami istri atau keluarga merasa ada problem, masalah dalam keluarga, introspeksilah apakah kita sudah bayar zakat atau belum. Karena ketika zakat telah dikeluarkan, ternyata itu menjadi salah satu wasilah, asbab untuk menguatkan hubungan kita dengan keluarga. Karena kata para ulama, ketika tidak dibayar zakat, maka rusaklah hubungan dengan Allah. Ketika rusak hubungan dengan Allah, maka rusaklah hubungan dengan manusia, gitu. Maka semoga dengan kita sadar membayar zakat, kita diberikan 4 tadi, hati yang tenang, ya, kemudian jiwa tubuh yang sehat, kemudian harta yang berlimpah dan mencukupi, dan yang keempat, akhlak dan kepribadian keluarga dijaga dan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagai closing statement-nya, semoga bermanfaat dan semoga kita diberi umur panjang, istiqomah, beribadah sampai akhir Ramadan, dan semuanya peserta pada pagi ini diberikan rezeki bertemu dengan malam Lailatul Qadar, dan kita juga diberikan husnul khotimah, ya, sampai ke penghujung usia kita. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Astagfirullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khair Ustadz untuk waktu, untuk materi dan penjelasannya yang Masya Allah lebih memahami kita tentang zakat dan lebih menyiapkan diri kita untuk membersihkan harta kita sebagai vaksin, ya Ustadz, ya. Tadi saya garis bawahi adalah zakat adalah vaksin. Jadi imunitas kita harus baik kalau zakat kita sudah dikeluarkan. Tuh, baik. Ada 4 poin penting tadi yang disampaikan oleh Ustadz, dan itu jadi catatan kita bersama, ya, jamaah yang dirahmati Allah. Semoga ini menjadi menambah kecintaan kita kepada Rob, ya, keimanan kita dan ketakwaan kita. Baik, mari kita sama-sama tutup majelis ini dengan istighfar. Dan hamdalah, alhamdulillah. Kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin.
kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf untuk semuanya. Mohon maaf Ustadz ya, Sami-sami. jika ada salah ucapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz. Sami-sami Ibu. Mohon